Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, walillahil hamd. Sejak hari kemarin ketika cahaya mentari mulai redup menggelapkan maya, gegap gempita, gemar takbir, tahlil dan tahmid membahana di sebagian penjuru planet bumi. Gemuruh mengagungkan asma Allah ini terus menerus berkumandang secara estafet, diawali dari hari kemarin dari sudut bumi paling timur sampai malam nanti di kawasan dunia paling barat. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, walillahil hamd. Dengan takbir dan tahmid kita melepas Ramadan yang insya Allah telah menempa hati, mengasuh jiwa serta mengasah nalar kita. Dengan takbir dan tahmid kita melepas bulan suci Ramadan dengan hati yang penuh harap, dengan jiwa kuat penuh optimisme. Betapapun beratnya tantangan dan sulitnya situasi kita saat ini karena kita menyadari bahwa Allah Maha Besar. Kita sebagai umat Islam dan sebagai bangsa, kendati mazhab, agama atau pandangan politik kita berbeda, karena kita semua berketuhanan yang Maha Esa. Kita semua telah sepakat untuk berbineka tunggal ika dan menyadari bahwa Islam bahkan agama tidak melarang kita berkelompok dan berbeda. Yang dilarangnya adalah berkelompok dan berselisih. Sebagaimana firman Allah Subhanahu wa taala, Bismillahirrahmanirrahim. Wa la takunu kalladzina tafarraqu wa ikhtalafu min ba'di ma ja'ahumul bayyinat wa ulaika lahum 'adzabun 'alim. Yang artinya, janganlah menjadi serupa dengan orang-orang yang berkelompok-kelompok dan berselisih dalam tujuan setelah datang kepada mereka keterangan-keterangan. Mereka itulah yang mendapat siksa yang pedih. Quran Surah Ali Imran ayat 105. Keragaman dan perbedaan adalah keniscayaan yang dikehendaki oleh Allah Subhanahu wa taala untuk seluruh makhluk termasuk manusia. Sebagaimana firman-Nya, Bismillahirrahmanirrahim. Walau sya'allahu laja'alakum ummatan wahidah walakin yabluukum fima ataakum fastabiqul khairat ila Allahi marji'ukum jami'an fayunabbi'ukum bima kuntum fihi yakhtalifun. Yang artinya, seandainya Allah menghendaki, niscaya kamu dijadikannya satu umat saja, tetapi tidak demikian kehendaknya. Itu untuk menguji kamu menyangkut apa yang dianugerahkannya kepada kamu. Karena itu berlomba-lombalah dalam kebajikan. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, walillahil hamd. Kata fitri atau fitrah berarti asal kejadian, bawaan sejak lahir. Ia adalah naluri fitri yang juga berarti suci, karena kita dilahirkan dalam keadaan suci, bebas dari dosa. Fitrah juga berarti agama, karena keberagamaan mengantarkan manusia mempertahankan kesuciannya. Allah Subhanahu wa taala berfirman, Bismillahirrahmanirrahim. فأقم وجهك للدين حنيفا فطرة الله التي فطر الناس عليها لا تبديل لخلق الله ذلك الدين القيم ولكن أكثر الناس لا يعلمون. Yang artinya, maka hadapkanlah wajahmu kepada agama dalam keadaan lurus, fitrah Allah yang telah menciptakan manusia atasnya. Tidak ada perubahan pada ciptaan Allah. Itulah agama yang lurus. Tetapi kebanyakan manusia tidak mengetahui. Quran Surah Qayyum ayat 30. Jika tidak tertancap dalam hati manusia pasak yang berfungsi sebagai fungsinya gunung pada bumi, maka manusia akan oleng dan tidak stabil, kacau dan berantakan. Pasak yang harus ditancapkan ke lubuk hati adalah keyakinan tentang ketuhanan yang Maha Esa. Itulah salah satu sebab mengapa Idul Fitri disambut dengan takbir yang menggema. Selanjutnya, karena manusia diciptakan Allah dari tanah, maka tidak heran jika nasionalisme, patriotisme, rasa cinta tanah air merupakan fitrah, yakni naluri manusia. Tanah air adalah hidup pertiwi,
yang sangat mencintai kita sehingga mempersembahkan segalanya buat kita. Kita pun secara naluri yang mencintainya. Itulah fitrah naluri manusia. Karena itu hubbul waton minal iman. Cinta tanah air adalah manifestasi dan dampak dari keimanan kita. Tidak heran jika Allah Subhanahu wa taala menyanjungkan iman dengan tanah air sebagaimana dalam Al-Qur'an surah Al-Asr ayat 9 yang artinya sebagaimana menyadarkan agama dengan tanah air, demikian pembelaan agama dan pembelaan tanah air disejarkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Mencintai sesuatu akan memelihara, menampakkan dan mendendamkan keindahan serta menyempurnakan kekurangan, bahkan bersedia berkorban untuknya. Tanah air kita yang terbentang dari Sabang hingga Merauke harus dibangun dan dimakmurkan oleh dan dipelihara persatuan dan kesatuannya. Persatuan dan kesatuan adalah anugerah Allah yang tidak ada harga, yang tidak ternilai harganya, sebagaimana firman Allah Subhanahu wa taala yang artinya seandainya engkau, siapapun engkau, menafkahkan segala apa yang di bumi untuk mempertautkan hati anggota masyarakat, engkau tidak akan mampu, tetapi Allah yang bertautkan hati mereka. Begitu juga firman-Nya dalam surah Al-Anfal ayat 63. Sebaliknya, perpecahan dan tercabik-cabiknya masyarakat adalah bentuk ujian dari Allah Subhanahu wa taala. Itulah antara lain yang diuraikan Al-Quran menyebut masyarakat Sabah, negeri yang tadinya dilukiskan oleh Al-Quran sebagai baldatun thayyibatun walaupun ghafur, negeri sejahtera yang dinaungi ampunan ilahi, tapi mereka durhaka dengan menganiaya dirinya sendiri, menganiaya negeri mereka, sebagaimana firman Allah, faja'alnahum ahaditha wa mazzaqnahum kulla mumazzaq, yang artinya maka kami jadikan mereka buah bibir dan kami cabik-cabik mereka sepenuh kecabik-cabikan. Quran surah Sabah ayat 19. Yang dikemukakan ayat di atas adalah sunnatullah. Itu adalah hukum kemasyarakatan yang kepastiannya tidak berbeda dengan kepastian hukum-hukum. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar walillahil hamd. Allah berpesan bahwa bila hari raya Fitri tiba, maka hendaklah kita bertakbir, mengagungkan namanya sebagaimana firman-Nya yang artinya, dan hendaklah kamu mencukupkan bilangan, dan hendaklah kamu mengagungkan Allah atas petunjuk-Nya yang diberikan kepadamu supaya kamu bersyukur. Quran surah Al-Baqarah ayat 185. Kalimat takbir merupakan satu prinsip lengkap menembus semua dimensi yang mengatur seluruh khazanah fundamental keimanan dan aktivitas manusia. Dia adalah pusat yang beredar di sekelilingnya sejumlah orbit unis sentris serupa dengan matahari yang beredar di sekeliling planet-planet tata surya. Di sekeliling tauhid itu beredar kesatuan-kesatuan yang tidak boleh terpisah atau memisahkan diri dari tauhid, sebagaimana halnya planet-planet tata surya, karena bila berpisah terjadi bencana kehancuran. Dengan mengagungkan nama Allah Subhanahu wa taala akan menumbuhkan kesadaran tentang kesamaan dan kebersamaan, merupakan salah satu sebab mengapa dalam rangkaian Idul Fitri setiap muslim berkewajiban menunaikan zakat fitrah yang merupakan simbol kepedulian dan kepekaan sosial serta sebagai upaya dalam menyebarkan kepedulian sosial. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar walillahil hamd. Allah juga berpesan bahwa bila hari raya tiba, maka hendaklah saling memaafkan. Tidak ada manusia yang sempurna. Semua pasti berpotensi melakukan kesalahan dan dosa. Maka oleh sebab itu kita sebagai manusia tidak diperbolehkan menjustifikasi pada siapapun, baik dia sebagai ahli maksiat bahkan ahli mendosa sekalipun, karena selama mereka hidup masih diberikan kesempatan oleh Allah untuk bertaubat dan mendapatkan hidayah darinya. Tugas kita hanya menyampaikan, bukan memberi hidayah. Memang menjadi pemaaf jauh lebih sulit dibandingkan hanya sebatas meminta maaf. Sebagaimana sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Ma naqasat sadaqatun min malin wa ma zada Allahu 'abdan bi 'afwin illa 'azza wa man tawadda'a ahadun illa rafa'ahu Allah." Yang artinya tidak akan pernah berkurang harta yang disedekahkan, dan tidaklah seseorang mampu memaafkan kecuali Allah akan menambahkan kemuliaan, dan tidaklah seseorang mampu tawadu merendah diri kecuali Allah angkat derajatnya. Hadis riwayat Muslim.
Maka salah satu budaya yang luar biasa dan mendarah daging negara kita saat Idul Fitri tiba adalah halal bihalal. Budaya halal bihalal, di mana tanpa disadari dan diperintahkan secara refleks setiap orang menulis status mengirim pesan singkat berbagai media sesuai dengan mengucapkan permintaan maaf dan budaya sungkem kepada kedua orang tua, keluarga, tetangga. Maka budaya ini perlu dilestarikan karena akan menjadi energi positif untuk menguatkan ikatan potensi kesatuan dan kesatuan bukan hanya dalam skala kecil seperti dalam keluarga, tetapi skala berbangsa dan bernegara. Karena lahirnya halal bihalal adalah ide cemerlang dari seorang ulama dan juga pejuang bangsa, yaitu Kiai Haji Wahab Nasrullah. Salah satu murid terbaik adalah Syekh Kiai Haji Hasyim Asy'ari, yang kala itu pada waktu itu diundang khusus oleh Presiden Insinyur Soekarno dengan situasi gejolak politik yang tak menentu dan memanas, sehingga beliau meminta pertimbangan kepada tokoh dan ulama yang hadir. Semua melontarkan berbagai pendapat, tapi namun belum ada kata sepakat karena untuk menyatukan elemen tokoh bangsa dibutuhkan ide yang cemerlang untuk menyatukan. Maka lahirlah ide halal bihalal dari Kiai Haji Wahab Nasrullah yang beliau menjelaskan halal maksudnya adalah memulai sesuatu yang ruwet dan juga mencairkan sesuatu yang beku yang tidak menemukan satu solusi. Maka halal bihalal diharapkan menjadi satu titik temu untuk memulai perbedaan yang ruwet dan mencairkan suasana yang selama ini tidak menemukan ujung kesepakatan, sehingga semuanya mampu menjadi satu frekuensi untuk bersama-sama menjadi para penerus generasi bangsa yang mau membangun untuk bersatu padu membangun negeri tercinta ini, bangsa Indonesia. Sehingga semua yang hadir mengaminkan ide berlian ini yang akhirnya menjadi tradisi yang tetap terjaga sampai hari ini. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, walillahil hamd. Akhirnya mari kita jadikan Idul Fitri sebagai momentum untuk membina dan memperkokoh ikatan kesatuan dan persatuan kita, menyatu padukan hubungan kasih sayang antara kita semua sebangsa dan setanah air, mampu menjadi pemaaf dan saling bergandengan tangan untuk menumbuhkan energi positif, membangun kedamaian antar sesama putra bangsa dan bersama-sama membangun bangsa tercinta ini. Marilah dengan hati terbuka, dengan dada yang lapang dan dengan muka yang jernih berseri serta dengan tangan terulurkan kita saling memaafkan sambil mengibarkan bendera assalam, bendera kedamaian di tanah air tercinta, bahkan di seluruh penjuru dunia. Mari pada hari ini kita berdoa semoga Allah Subhanahu wa taala menjaga bangsa kita, menjaga para pemimpinnya, menjaga umat dan alamnya, serta memberikan umumnya kekuatan iman dan tujuan rahmatnya sehingga dengan biasa bisa istiqomah dalam menjalankan kewajiban-kewajibannya. Amin, amin, Allahumma amin. Barakallahu li wa lakum bil Qur'anil azim wa nafa'ani wa iyyakum bima fihi min al-ayati wal dhikril hakim. Fataqabbalallahu li wa lakum min salihil a'mali wa nastaghfirullah wa natubu ilayhi min jami'id dhunubi wal khati'ati innahu huwal ghafurur rahim.